Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran, pada video kali ini insya Allah kita akan mempelajari tanda isim yang kelima. Pada video-video sebelumnya kita sudah mempelajari 4 tanda isim, dan 4-empatnya ini kita fokus kepada lafaz tersebut. Contoh seperti nama, ya, maka kita fokus kepada lafaznya, yaitu contohnya Adam, ya. Maka Adam adalah isim. Kenapa? Karena lafaz itu adalah nama. Kemudian tamarbutoh, contohnya rahmah, ya, rahmah. Nah, jadi rahmah itu isim. Kenapa? Karena ada ta marbutah. Dan ta marbutah itu ada pada lafaz rahmah itu. Contoh kemudian tanwin, ya, rasulun, ya, rasulun. Rasulun dia isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Dan tanwin itu ada pada lafaz tersebut. Kemudian al-kitabu. Al-kitabu, ya. Al-kitabu adalah isim. Kita tahu karena ada alif lam di awalnya. Dan alif lam itu ada pada lafaz tersebut. Sekarang tanda yang kelima itu adalah huruf jar. Dan huruf jar itu dia ada sebelum lafaz tersebut. Jadi sekiranya ada huruf jar, maka kalimah sesudahnya itu adalah isim. Saya ulangi lagi. Jika kita jumpai huruf jar, maka kalimah sesudahnya atau lafaz sesudahnya itu adalah isim. Jadi yang perlu kita hafal di sini adalah huruf jar. Jadi huruf jarnya harus kita hafal. Apa itu huruf jar? Oke. Saya akan kenalkan dulu makna jar, ya. Jar itu sebenarnya mempunyai 3 makna. 3 tanda, ya. Pertama, kasrah atau baris bawah. Kedua, ya. Ketiga, fathah. Tapi karena kita baru belajar dasar, ya, dasar masih tahap awal belajar bahasa Arab, saya rasa kita cukupkan satu saja, yaitu kasrah. Ya, tanda jar itu cukup kita tahu apa? Kasrah. Jadi jar, kasrah. Jar, baris bawah. Oke. Jadi kalau kita nanti jumpai huruf jar dan tengok kalimah selepasnya, maka kalimah selepasnya huruf terakhirnya akan berbaris kasrah atau baris bawah. Ada berapa huruf jar? Oke. Huruf jar itu ada 9 selain daripada huruf qasam, ya. Ini kita nggak masukkan huruf qasam, ya. Kita masuk huruf jarnya saja. Walaupun sebahagian memang mengatakan huruf jar itu juga adalah huruf qasam itu juga adalah huruf jar. Oke, tapi kita ambil yang huruf jarnya saja, itu ada 9. Tapi dari yang 9 ini ada 1 yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi hanya ada 8 saja, ya. Yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu lafaz rubba, ya. Apa? Lafaz rubba. Jadi rubba tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi yang 8 ini apa, Ustaz? Huruf-huruf jar yang 8 ini. Oke. Kita mulai satu-satu, ya. Min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Ada 8. Kita ulangi sekali lagi. Min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Ya, jadi ada 8 huruf jar. Kita mulai contohnya satu-satu. Tetap contohnya seperti biasa. Kita akan mengambil dari kata-kata yang kita pinjam dari bahasa Arab, yang biasa kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari, dan ternyata itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita mulai dari huruf jar yang pertama, yaitu min. Oke, contohnya kita ambil lafaz ni'mah. Ya, lafaz ni'mah. Di dalam ayat surah Al-Lail ayat yang ke-19. Wa ma li ahadin, ya.
wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Min ni'matin, yang kita maksud di situ adalah lafaz min ni'matin. Tengok, lafaz ni'matin itu jadi baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Kenapa dia jar? Kenapa dia kasrah? Karena kalimah atau huruf sebelumnya adalah huruf jar, min. Jadi ni'matin itu adalah isim. Kenapa? Karena ada huruf jar. Ya. Dan ni'matin itu diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 47 kali. Ya, Masya Allah. Oke, huruf jar yang kedua yaitu ila. Ya, ila. Ya, huruf jar ila. Kita ambil contohnya lafaz iman. Ya, iman juga bahasa kita sehari-hari ya. Iman dalam surah Ghafir ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-10, awal ayatnya itu innal ladzina kafaru, ya, sampai kita ke ujung ayatnya id tud'auna ilal imani fatakfurun. Id tud'auna ilal imani. Tengok, ni baris bawah, imani. Kenapa imani baris bawah? Karena huruf sebelumnya adalah huruf jar, yaitu ila. Ya. Jadi lafaz imani itu adalah isim. Dan iman itu diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 45 kali. Ya, Masya Allah. Apa lagi? Min ila an. Oke, sekarang an. Ya, an. Contohnya al-masjid. Ya, anil masjidil haram. Ya, anil masjidil haram. Itu ada pada surah Al-Anfal ayat yang ke-34. Ya. Awal ayatnya wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Jadi kita maksudnya lafaz anil masjidi. Anil masjidi, ya. Kenapa masjidi baris bawah? Karena ada an sebelumnya. Dan an itu adalah huruf jar. Dan lafaz al-masjidi itu adalah isim. Kenapa? Karena ada huruf jar sebelumnya. Ya. Tahukah Anda berapa lafaz masjid ya disebutkan dalam Al-Quran? Itu sebanyak 22 kali. Oke, sudah 3. Kemudian sekarang contoh yang ke-4. Oke, contoh yang ke-4. Min ila an ala. Sekarang ala. Ya, ala. Malaika. Oke, lafaz al-malaika. Jadi alal malaikati. Ya. Pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-31, ya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati. Ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati. Tengok, al-malaikati baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Karena ada ala sebelumnya. Apa itu ala? Ala adalah huruf jar. Maka al-malaikati itu adalah isim. Oke? Dan lafaz al-malaikah itu diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 73 kali. Ya, Masya Allah. Jumlah yang sangat banyak. Kemudian contoh yang huruf jar yang kelima yaitu fi. Oke, fi kita ambil lafaz ar-rizq ya. Jadi fir rizqi ya, fir rizqi. Ini kita ambil pada surah An-Nahl ayat yang ke-71 ya. Ayat yang ke-71 awal ayatnya wallahu faddalakum wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Fir rizqi. Rizqi baris bawah. Kenapa? Karena ada fi sebelumnya. Fi itu apa? Fi itu adalah huruf jar. Ya. Maka lafaz ar-rizqi itu adalah isim. Dan lafaz ar-rizqi itu diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 55 kali. Masya Allah, ya. Oke, sekarang contoh yang ke berapa? Ke-4, 5, 6. Sekarang contoh yang ke-6, ya, yaitu ka.
Ya, ka. Ka-nya baris atas ya. Ka. Ka baris atas. Kita ambil lafaz nafs, diri, nafsi, nafsi, diri sendiri ya. Diri sendiri. Urus diri masing-masing. Oke. Kita ambil pada surah kanafsin nanti, jadi ayatnya kanafsi wahidatin, kanafsin ya. Itu nanti ada pada surah Luqman ayat yang ke-28 ya. Surah Luqman ayat yang ke-28. Ayatnya ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidatin. Illa ka, ada ka di situ ya. Ka itulah yang disebut dengan huruf jar. Makanya nafsin jadi baris bawah. Jadi kenapa nafsin baris bawah? Karena ada huruf jar sebelumnya. Maka nafsin itu adalah isim. Dan lafaz nafsin, sahabat-sahabat semuanya, itu diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 140 kali ya. Masya Allah, jumlah yang sangat banyak. Oke. Kemudian ba. Ba barisnya baris bawah ya. Bi ya. Bi. Kita ambil lafaz qalb. Kalau bahasa kitanya kalbu, kita pakai kalbu ya. Asal perkataannya itu qalbu ya. Tapi karena sudah dipinjam ke dalam bahasa kita jadi berubah jadi kalbu ya. It's okay, tidak masalah ya. Artinya tetap sama ya. Oke, kita dapati contohnya biqalbin ya. Biqalbin itu pada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-89 ya. Illa man atallaha biqalbin salim ya. Illa man atallaha biqalbin salim ya. Nanti di hari kiamat itu la yanfa'u malu wala banun, tidak bermanfaat anak, harta, semua enggak bermanfaat nanti di akhirat. Yang berguna itu nanti adalah qalbin, biqalbin salim. Jadi qalbin baris bawah. Kenapa? Karena ada ba pada sebelumnya ya. Itu huruf jar. Maka qalbin itu adalah isim, dan lafaz qalbin diulang-ulang dalam Al-Quran itu sebanyak 18 kali. Dan yang terakhir yang terakhir yaitu lam ya. Lam, jadi ba, kaf, lam. Oke. Lam nanti lamnya baris bawah ya. Li ya. Li. Oke. Kita ambil ayatnya. Apa ayatnya? Ghaib ya. Ghaib. Lil ghaibi ya. Lil ghaibi. Itu ada pada surah Yusuf ayat yang ke-81. Awal ayatnya irji'u ila abikum ya. Irji'u ila abikum, nanti sampai ke ujung ayatnya wama kunna lil ghaibi hafizin. Yang kita maksud di situ adalah lafaz lil ghaibi. Kenapa ghaibi baris bawah? Karena ada huruf jar sebelumnya, yaitu huruf lam, li yang baris bawah. Maka ghaibi itu adalah isim ya. Dan lafaz ghaibi itu diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Oke, saya rasa itulah dia tadi semua huruf jar yang ada dalam Al-Quran. Ada 8, sudah saya sebutkan dengan contoh-contohnya. Kesimpulannya adalah apabila kita jumpai huruf jar, maka yakinlah kalimat yang ada setelahnya itu pasti isim. Jadi yang perlu sekarang ini kita mesti hafal huruf jar. Cuma 8 saja kok, nggak banyak-banyak. Kita ulangi lagi ya. Apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Oke, sekali lagi supaya lebih hafal. Min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Jadi kalau kita sudah hafal yang 8 ini, huruf jar yang 8 ini, semua kata, semua lafaz yang ada sesudahnya itu pasti isim. Oke, ini perlu latihan. Nanti baca Al-Quran, tengok ya, tengok huruf jar, tengok jumpa huruf jar, ini kalimat sesudahnya pasti isim. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak paham, boleh tanya nanti di dalam komen. Atau nanti saya akan buatkan video yang secara khusus untuk menceritakan
arti-arti ya, arti-arti huruf jar, lupa ya, nggak apa-apa lah, nantilah pada video berikutnya insya Allah ya, min artinya apa, ila artinya apa, atau kalau bila perlu kita akan sebutkan min berapa kali diulangi dalam Al-Quran, ila berapa kali diulangi dalam Al-Quran. Itu mesti dihafal karena jumlahnya banyak sekali diulang-ulang dalam Al-Quran. Jadi rugi kalau kita tidak hafal huruf jar, karena sampai ratusan, bahkan jumlah yang sangat banyak lah ya, jumlah yang sangat banyak. Jadi rugi kalau tidak dihafal, bahkan mungkin ribuan ya, ribuan. Jadi kalau tidak dihafal sangat rugi. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Jumpa lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.